sajalah yang kita bahas. Makanya Pak Ah, Ustadz harus punya kerinduan untuk boleh hadir di sana nanti supaya bisa bertanya itu. Tuhan, ini maknanya apa nih? Roh Allah melayang-layang ini. Kan begitu. Nah, di situ yang ngambang pemikiran saya di situ, Pak. Kalaunya tempatnya di atas air atau di surga, ya anggap saja dua tempat dia di atas air. Sebelum dia ciptakan air itu dia di mana gitu? Sebelum dia ciptakan surga, Tuhan ini di mana dia? Ya Itu, Pak, keadaannya perlu ya. dipikirkan juga gitu. Iya, keagungan dan kemahakuasaan itu kita nggak bisa tentukan loh tempatnya. Karena dia roh. Ya, mau dimanapun dia hadir, mau jadi apapun dia, mau berapa banyak, itu hak otoritas, ya hak prerogatifnya dia gitu loh. Kita manusia Waduh, fana, kalau manusia biasa, dan pendosa besar, nggak bisa memahami keilahian yang maha kuasa itu loh Pak Ustadz. Nggak bisa. Bapak, Gila Bapak, kita nanti. Bapak, Apa yang Bapak dijelaskan kalau oleh dia kitab suci kita aja lah yang kita pahami. Ya. Jadi Bapak kalau jangan kalau dia kita berubah mencurang. berubah jadi apapun, Pak, Pak Khalid, kalau dia berubah jadi apapun dan berapa banyak pun, kalau dia berubah banyak, apa kita nggak bingung menyembah Tuhan yang mana? Bapak ini gimana sih? Masa Tuhan bisa jadi banyak? Aneh-aneh aja. Jadi kalau Tuhan jadi Quran, salah. Sejak kapan Tuhan jadi Quran? Lah bukankah kalian beriman kepada Aneh-aneh aja, Pak. sinyal Quran? Gini. Bapak Tuhan menerima dari dalam mana dapat buku pemikir? Quran. Saya tanya dulu, dapat dari mana pemikiran Tuhan jadi Quran itu? Loh, itulah kalian tidak permasalahkan Tuhan ada yang menjadi buku, menjadi koran atau Quran, sah-sah Wah, saja kan? berarti Bapak kemakan hoax Kalau ini Tuhan ya, kami, teman-teman. kalau Nggak Tuhan ada. kami menjadi anak manusia, ya sah saja. Gini, Kan Pak. begitu. Di dalam Islam ya, firman Allah itu sifat dari zat Allah, bukan Allah itu sendiri gitu. Sebagaimana kosakata gini, Pak. Ya, kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah. Allah bukan firman, ya, tetapi Allah itu berfirman. Atau kosakata abadullah, hamba Allah. Allah bukan hamba, tapi orang itu hamba dari Allah. Atau di dalam Islam itu ada bunyinya kayak gini, ruhullah. Allah bukan roh, tetapi roh itu ciptaan Allah. Jadi dari mana Bapak dapat pemikiran bahwa Allah jadi Quran, Tuhan jadi Quran, lalu Anda mau samakan Tuhan jadi manusia? Beda, Pak. Begini saja perbedaannya kayak gini. Ketika firman itu menjadi manusia dan firman itu menjadi Al-Quran, ya, dituliskan menjadi Al-Quran, tidak ada umat Islam menyembah Al-Quran, Pak. Tapi umat Kristen ini firman jadi manusia, manusianya disembah. Kacau, Pak, kacau itu. Nggak ada umat Islam menyembah Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Nggak ada umat Islam menyembah Al-Quran. Tapi Kristen firman jadi manusia, kata Kristen. Manusianya disembah. Macam mana? Oke, Gitu. jadi Bedanya kayak gitu. Nggak bisa dicari pembenaran di situ. dalam hal apa nggak bisa cari Silakan, pembenaran? Pak. Silakan. Dalam hal apa nggak bisa cari Beda, pembenaran? Pak. Nggak ada umat. Gini, nggak ada umat Islam itu menyembah Al-Quran, nggak ada. Tetapi kan kalau umat Kristen malah menyembah manusianya Yesus, kan beda itu, betul nggak? Terus yang jadi pertanyaannya apa Pak? Ya jadi gini, kalau yang jadi pertanyaan saya, dari mana Bapak dapat persepsi Tuhan jadi Al-Quran itu? Kemakan hoax Itulah, berarti Anda. ya itulah yang kita ketahui, kan? Ya, kalau Oh, salah, nggak benar itu, Pak. Udah saya konfirmasi, nggak benar itu. oke lah. Terus Quran itu dituliskan melalui hidayahnya Allah bukan? Al-Quran itu, Pak, diturunkan berangsur-angsur ya melalui beberapa metode pewahyuan kepada Nabi Muhammad gitu. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan sekretarisnya untuk mencatatkan. Sekretarisnya ada 4. Lalu gimana prosesnya?
ketika Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, dia panggil tuh sekretaris, Zaid bin Sabit, sini, ini ada wahyu, bunyinya qul huwallahu ahad, ditulis oleh Zaid. Ditulis dulu, Pak, ditulis qul huwallahu ahad. Setelah dia tulis, dia baca lagi kepada Nabi Muhammad, hai Nabi, apakah betul bunyinya kayak gini? Qul huwallahu ahad, kata Zaid. Kalau kata Nabi Muhammad, ya betul bunyinya seperti itu, baru disebarkan. Nah, beda dengan Bible Bapak. Bible Bapak kan kalaunya Lukas aja 70 tahun setelah Yesus itu diangkat dan tidak ada konfirmasi dari Yesus gitu. Itu bedanya Al-Quran dengan kitab Anda. Nggak perlu konfirmasi, karena yang menuntun semua penulis Injil, Paulus, Petrus, mulai dari kitab Kejadian itu melalui satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Makanya tidak ada konflik internal di dalam Alkitab. Tetapi justru banyak para hamba-hamba Tuhan yang melahirkan konflik. Mereka lebih gini, Pak. Paulus Kalau itu satu, Bapak, kalau itu satu roh, ya Pak ya, kenapa jam penyalipan Yesus beda-beda semuanya, Pak? Enggak mungkin lah satu roh itu. Kalaunya satu roh sama Yohanes, hei Yohanes, Yesus tuliskan di salib jam 12. Sama Matius, bilang juga rohnya, Matius, Yesus salib jam 12. Atau sama Lukas, Lukas, kata rohnya, ya, bahwa Yesus disalib jam 12 itu baru satu roh, ya kita akui satu roh. Tapi gini Pak, sama Yohanes Roh Kudusnya bilang, Yohanes, Yesus disalib jam 9 pagi. Sama Matius dia ngomong, Roh Kudus ini, Matius, Yesus disalib jam 12 siang. Mana yang betul? Kacau, beda, itu nggak satu roh itu. Artinya apa? Itulah gara-gara tidak ada verifikasi, tidak ada pemeriksaan dari orang yang diceritakan di dalam kitab itu, akhirnya pahamnya berantakan dan terjadi tabrakan atau kontradiksi satu sama lain gitu. Gak mungkin itu satu roh. Kalau satu roh jamnya sama, tapi kalau beda roh ya beda-beda semua Pak. Kitab ini bukanlah robot yang dialirkan frekuensi sehingga sama semuanya, tidak begitu Pak Ustadz. Jadi Terus? Allah hanya mengilhami para penulis Alkitab ini, tapi mereka menuliskannya dengan gaya bahasa mereka sendiri. Ya nggak mungkin dong Pak. Kalaunya diilhami satu Roh Kudus, ya Roh Kudus mengilhami semua para penulis Bible Anda, maka sudah saya tekankan, jam penyalipan Yesus itu pasti sama semuanya menuliskan gitu. Tapi ini dari kesemua penulisnya beda-beda masalahnya. Jadi nggak mungkin itu satu roh. Masalah jam, saya belum cari tahu ya perbedaannya. Poinnya adalah tentang kematiannya yang akan menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Salah jam itu tidak menyelamatkan. Tapi bagaimana poin intinya tentang kematian? Bukan hanya kepada umat Kristen, bukan hanya kepada bangsa Yahudi, enggak. Contoh, ya kita mundur lagi kembali. Kejadian pasal 1 ayat Kejadian 2 ayat 1-3. Setelah dia menciptakan alam semesta dan manusia, Allah berhenti pada hari ke-7. Itu belum ada bangsa Israel, belum ada bangsa Ibrani, ya belum ada suku bangsa bahasa apapun, apalagi gereja. Tapi Allah sudah mendirikan lembaga itu sebagai monumen penciptaan lewat hari, yaitu sangat benci dengan Yesus, khususnya di hukum keempat hari Sabat. Karena itulah tanda yang menegaskan bahwa Yesus itu adalah Khalik pencipta alam semesta, langit, bumi, laut dan segala isinya, dan matahari. Pak, Lucifer itu iblis gitu yang Anda maksud? Ya iya, dia jadi penentang Allah, jadi pemberontak. Ya namanya setan, iblis.
Oh, dan dia iblis. sudah Tapi diusir dari surga. kenapa, Pak? Yesus malah tunduk sama iblis, Pak. Kenapa itu? Makanya tuh, Oh, coba Bapak baca Matius 4 coba. Itu satu perikop tuh. Yesus tunduk sama iblis. Dia mau aja dibawa iblis naik ke atas bukit, Pak. Itu. lihat dulu ayatnya. Baca Ah, pelan-pelan. coba. Coba Bapak sama iblis. Ya, artinya karena dia sudah siap untuk menerima tantangan daripada musuhnya untuk dikalahkan. Tapi buktinya apa? Tiga kali ujian cobaan itu dia jawab dengan apa? Ada tertulis. Itu tandanya bahwa Yesus adalah pembaca kitab yang sangat luar biasa. Bukan itu sih yang saya tekankan sama Bapak. Kira-kira pantas nggak Tuhan berserah diri kepada iblis gitu? Itu pantas nggak gitu loh? Yang namanya Tuhan berserah diri kepada iblis, kepada musuhnya, itu pantas nggak? Dan dia tahu bahwa roh, coba lihat di ayat atasnya itu. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oh, berarti roh malah fatal itu, Pak. Masa Roh Kudus sekongkol dengan iblis? Macam mana? Masya Allah Bapak ini. Masa Roh Kudus sekongkol dia dengan iblis? Coba. Roh inginkan juga untuk mengalahkan dia. Kan begitu. Sama seperti kisahnya Ayub, di mana iblis juga turut hadir. Ya, kenapa dia bisa hadir? Coba Bapak, kita baca ya satu-satu ya. Gini sama bentar ya teman-teman, ada verifikasi sebentar ya Pak ya. Ada verifikasi ini. Aduh, tunggu ya. Verifikasi live. Tunggu. Oke. Nah, ini Lukas 4 ya Pak ya. Coba saya bacakan sama Bapak sampai nomor 8-nya nanti. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Nah, ini pertama-tama kan Roh Kudus yang bawa Yesus lamanya dan dicobai iblis. Ngapain Roh Kudus bawa Yesus untuk dicobain iblis? Coba Pak. Ini kerjasama Roh Kudus dengan iblis, Pak. Itu kan interpretasi dan perspektifnya Pak Ustadz, ya kan? Ya, kalau Yesus yang ada di situ, kemudian setan datang, kan itu dibilang itu. Ya. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu. Kan? Jadi Yesus itu dibawa roh ke padang gurun. Datanglah si iblis. Apakah hanya untuk dicobai iblis? Coba kalau Roh Kudus ini bawa Yesus ke rumah lalu tidur, nggak bakalan dicobai iblis, Pak. Ini mengindikasikan Roh Kudus kongkol dengan iblis masalahnya. Ya, kita harus bisa pahami bagaimana hak prerogatif Allah itu menuliskan itu 2000 tahun lalu. Terus kita yang baru seumur berapa tahun ini mau coba membahas haknya Allah menuliskan itu. Ngapain Pak? Gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang di luar rahasia ilahi, nggak usah kita bahas. Jadi jangan diplesetin. Makanya saya katakan tadi, dalam Kejadian pasal 3 itu, modus operandinya setan, iblis itu lewat ular, adalah memutarbalikkan firman Allah. Makanya tidak heran, di zaman akhir ini juga, ya jangan-jangan termasuk Pak Ustadz juga mau melintir-melintir ini kan gitu. Jadi, Mana saya pelintir, saya cuma baca kok. Ya teman-temannya, saya cuma baca loh. Ya di situ. Oh, ini saya pikirkan Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun. Coba Roh Kudus ini bawa Yesus ke rumah lalu tidur di kamar, nggak bakalan dicobai iblis gitu. poin penting yang harus kita ambil dari situ adalah bahwa kita bisa mengalahkan setan. Ada tertulis di mana ayatnya beribadah hari Minggu misalnya.
di mana ayatnya begini 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 begitu, ya. Bapak nggak ibadah hari Minggu, Pak? Bukan Sabtu kan? Oh, nggak. Sabtu. Oh, Sabtu. Terus ibadahnya Bapak kemana, Pak? Ya gereja lah. Di rumah Kapan Yesus menyuruh ke gereja? Loh, baca Lukas 4 ayat 16. Lukas 4:16. Sama. Ya, coba baca, Pak. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk rumah ibadat. Ini rumah ibadat, Pak, bukan gereja. Masya Allah Bapak ini. Ada gereja. Memangnya di Nazaret dulu ada gereja? Nggak ada. Iya, artinya perkembangan organisasi itu sekarang gereja. Coba buka Matius 16 ayat 18. Matius ya. Ya, di situ disebut jemaat. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Makanya saya bilang sama kawan-kawan Kristen, carilah jemaat, carilah gereja yang didirikan oleh Yesus, dan Yesus punya kebiasaan ke gereja itu pada hari Sabat. Hanya itu intinya. Apapun mau namanya, mau HKBP, mau GPIB, mau Katolik, mau apa, silakan. Itu hanya merek, hanya label. Tapi bagaimana kita mengikuti esensi Alkitab itu? Kalau kita katakan kita Yesus setiap hari Minggu atau hari Sabtu pergilah kau ke gereja. Kan nggak ada secara eksplisit. Atau hari Minggu ya terserahlah kalau kayak gitu ya. Saya nggak akan protes gitu. Tapi Yesus nggak pernah menyuruh ke gereja. Dia ke bait Allah, mengajar di bait Allah, bukan mengajar di gereja. Sejak kapan Yesus mengajar di gereja? Bangunan nggak ada seperti gereja-gereja zaman sekarang, Pak. enggak, Pak Ustadz. Yang namanya jemaat itu bukan dari segi bangunannya, Pak. Di mana ada 2-3 orang berkumpul di bawah pohon pisang pun, kalau memang itulah tempat yang ada, itu juga jemaat, Pak. Waduh, berarti halte nunggu bis itu juga jemaat itu, Pak. Berarti mall juga jemaat itu, mall itu tempat ngumpul orang. Makanya kan banyak mall dan ruko yang dipersekusi oleh kelompok-kelompok Pak Ustadz yang dilarang beribadah kan. Aduh, ya beda lah tentang masalah. Ya, saya sepakat tuh. Matius 24 yang saya pakai juga. Di luar Alkitab adalah kepalsuan. Iya. Pak, kalau saya katakan ciri-ciri menurut Yesus merujuk ke Paulus gimana? Ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai seperti kebanyakan para hamba Tuhan malah lebih meninggikan Paulusnya, padahal yang memilih dan menangkap disebarluaskan oleh Paulus itu adalah Yesus. Gitu. Tapi banyak para hamba-hamba Tuhan seolah-olah meninggikan Paulus. Jadi gini, Pak. Nih, kalau saya baca yang Bapak katakan Matius 24 nih tentang masalah Nabi Pak mengatakan kepadamu lebih dulu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, dia ketemunya di padang gurun, terus dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, kata Yesus, kilat yang memancar dari sebelah timur. Jadi menurut Yesus, ciri nabi palsu itu dia ketemu Mesias di padang gurun, melihatnya seperti kilat yang memancar gitu. Kira-kira menurut Bapak siapa ini? Saya mau tanya, Ka'bah itu di padang gurun bukan? Kalaunya Ka'bah ya di padang gurun Ka'bah, tapi itu Ka'bah bangunan bukan bilik itu. Lalu ya saya bukan menghakimi juga, banyak orang-orang Kristen. Kalau kita ambil dalam biliknya aja, Bapak merujuk ke Ka'bah. Ya di padang gurun merujuk ke Ka'bah kata Bapak. Bentar Pak, bentar saya mau bahas ini. Masalahnya gini, Pak. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan ketemu Yesus melihat seperti kilat gitu. Nggak pernah Nabi Muhammad kayak gitu. Yang seperti ini, Bapak, saya hanya membaca. Harus dibeda-bedain, Pak.
di combine ya. Oh enggak, Jadi ini satu ayat, Pak. Ini satu ayat. Coba Bapak baca Matius 24:26-nya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik, kata Yesus. Jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Jadi nabi palsu ini mengaku ketemu Yesus di padang gurun, melihatnya seperti kilat yang memancar. Kira-kira siapa gitu menurut Bapak? Kalau Nabi Muhammad kan nggak pernah ngaku ketemu Yesus, melihat di padang gurun, melihat Yesus seperti kilat memancar, nggak pernah gitu loh Pak. Saya pernah membaca di kitab Bapak ayat tentang masalah Paulus, Pak. Paulus ini dia ke padang gurun, ya ke arah Damsyik, lalu ngaku ketemu Yesus dan melihatnya di padang gurun. Lalu di padang gurun itu dia melihat seperti kilat yang memancar, Pak. Gimana menurut, ya makanya saya bilang nabi palsu menurut Yesus adalah Paulus gitu. kalau di dalam ayat 27 tadi, Matius 24 itu, nomor 27 itu tentang kedatangannya, Pak. Kan banyak juga ini para hamba Tuhan yang mengajarkan tentang rapture, tentang kebangkitan pengangkatan rahasia. Secara alkitabiahnya tidak ada itu. Yang ada bahwa semua mata akan memandang, yaitu tadi seperti kilat memancar dari sebelah timur, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, yaitu Yesus pada saat kedatangannya kedua kali, kiamat nanti. Kan begitu. Terus cerita Paulus ini hoax gitu menurut Bapak. Nah, itu peristiwa. Terus gimana? Itu peristiwa ketika dia ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, ingin memburu orang-orang pengikut jalan Tuhan, jalan lurus. Dan akhirnya dia mendapat cahaya yang membuat dia buta. Bapak, saya mau tanya, Damsyik ini padang gurun atau padang hutan, Pak? Ya memang ya daerah Timur Tengah sana ya padang gurun. Oh, Ya, padang makanya gurun saya juga, bilang baik. Saya bilang sama kawan-kawan Kristen, jangan kita bikin tandingan umroh naik haji terus kita pergi ke Bukit Sinai dan lain sebagainya. Ya ayat tadi itu nggak perlu. Dia ada di sana dan sebagainya. Kan begitu. Nah, lalu bagaimana menurut Bapak tentang surat Petrus nih? Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu ini, Pak. Jadi menurut Petrus di dalam suratnya, nabi palsu ini dia akan ada di antara muridnya Yesus, datang ke tengah-tengah muridnya Yesus. Kira-kira siapa menurut Bapak? Nabi palsu yang datang ke tempat murid-muridnya Yesus. Ya itu tadi Pak, saya kan sudah jelaskan bahwa modus operandinya setan itu adalah melalui media, agen-agennya, termasuk para ustadz, kiai dan juga para pendeta-pendeta. Ya, jadi saya nggak mau jabarkan poin-poinnya apa palsuan, tapi apa yang di luar Alkitab, di luar Bible, itu tadi kan topik utamanya kan itu nabi palsu menurut Bible, yang di luar perkataan Bible yang diajarkan nabi palsu. Iya, Pak, makanya kan saya menjabarkannya melalui Bible. Apakah ada bantahan bahwa ciri nabi palsu itu merujuk ke Paulus seperti yang dikatakan Yesus? Itu yang saya maksud. Terus adakah bantahan ya bahwa yang datang ke tengah muridnya Yesus itu adalah nabi palsu, itu adalah Paulus? Kira-kira ada nggak bantahan data untuk membantah yang saya? Walaupun dia seniornya Paulus. Ini dia menuliskan, Bapak. Waduh, ini dia menuliskan nabi-nabi dan guru-guru palsu. Demikian pula di antara kamu, kata Petrus. Tapi kan bukannya Paulus disebutkan Petrus Loh. di situ, Pak Ustaz. Kita enggak di situ. Kalau menurut Bapak bukan gini, kalau menurut Bapak bukan Paulus, adakah data nabi palsu yang datang ke muridnya Yesus selain Paulus gitu? Itu yang saya maksud. Ya ada.
Bahkan Paulus bilang dalam Galatia, Siapa? aku heran melihat kamu, bahwa kamu begitu mudahnya meninggalkan Injil yang kuajarkan. Ada Injil lain. Sekarang pun sudah banyak. Ada Injil Barnabas, ada Injil Yudas, ya, dan sebagainya. Jadi tidak heran 2000 tahun yang lalu itu sekarang pun terjadi, Pak Ustadz. Dan saya berdoa supaya Pak Ustadz tidak termasuk di dalamnya. Jadi begini Pak, menurut ciri-ciri di Petrus ini pun dia dikuasai hawa nafsu dan mengambil guru-guru palsu, nabi palsu itu mengambil keuntungan pribadi dia gitu. Kalau saya lihat Bapak ya, yang dikuasai oleh nafsu terus juga mengambil keuntungan pribadi itu adalah Paulus ketika dia merampok para jemaat gitu loh Pak. Nah, dia merampok jemaat. Dia itu pembuat Waduh, tenda. Bapak nggak baca? Saya bukakan ya, bentar ya, saya bukakan. Nih Pak, Nggak ada nih lah. Bapak baca dah. Paulus, Bapak, Paulus itu merampok Pak. Baru tahu 2 Korintus 11 nomor 8. Kata Paulus, jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi dia dikuasai hawa nafsunya, mengambil keuntungan dengan cara merampok supaya dia dapat melayani. Gitu loh Pak. Nggak baca ayat 9-nya. Oh ya, yang saya tekankan gini, Paulus pernah merampok gitu loh yang saya tekankan sama Bapak. Bukan masalah kontekstualnya. Cuma kan saya mengatakan sama Bapak, Paulus pernah merampok gitu. Iya, kurampok di situ bukan dalam cara kekerasan atau pemerasan, bukan. Tapi umat-umat Tuhan yang terbeban oleh karena kasih sayangnya terhadap pelayanan Paulus, mereka itu memberi dengan sukacita, kan begitu. Nah, karena banyaknya pemberian itu, sehingga dianggap bahwa dia sudah merampok mereka. Jadi itu konteksnya bukan hal negatif. Gini, saya agak heran dengan perkataan Bapak. Oh, katanya itu tidak merampok dengan kekerasan. Mana ada orang merampok dengan elus-elus kepalanya, Pak? Aneh-aneh aja. Yang namanya merampok itu pasti kutodong kau. Ayo. Pasti kayak gitu ah. Lihat dulu ayatnya Pak Ustadz. Jemaat-jemaat lain telah merampok dengan menerima tunjangan. Kalau merampok itu menjarah Pak, pemerasan, dan pasti anggota jemaatnya tidak suka. Yang namanya hal-hal negatif. Kalau dulu ya sebelum bertobat barangkali mereka percaya bahwa Paulus itu adalah pembunuh, perampok dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah bertobat ini, dia malah self-supporting, membiayai sendiri pelayanan penginjilannya. Walaupun jemaat-jemaat itu bersukacita dan terbeban untuk tetap mau memberikan berkat-berkat dan rezeki. Iya. Saya baru dengar dari Bapak loh, merampok itu tidak dengan kekerasan, baru dari Bapak saya dengar loh Pak. Serius lah, saya gak bohong loh. Bukan, kan ada lanjutannya Pak. Telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jangan kita potong hanya kata negatifnya dirampok, tapi dengan menerima tunjangan dari mereka. Iya kan? Ini lembaga Alkitab Indonesia bisa saja pada saat menerjemahkan bahasa asing itu tidak terpikir lagi bahasa yang halusnya. Kan ada Alkitab terjemahan barunya. Jadi itulah Pak Ustadz. Artinya walaupun kita baca secara literal, tapi tidak usah kita cari-cari hal negatif di dalamnya untuk mempersalahkan. Karena ini adalah kitab suci. Pasti dijaga, kan begitu. Bukan seperti kitab yang lain yang hilang dimakan kambing gitu. Tapi begini Pak, ya tentang masalah kitab Bapak ini ya,
Saya salut juga sih dengan jawaban Bapak. Untung Bapak nggak jawab itu adalah rampokan rohani gitu. Untung kagak kayak gitu. Biasanya kan kalau nggak paham, oh itu merampok rohani, itu merampok hati itu kayak gitu. Mm-mm. Aneh Oke. juga tuh jawaban. Kira-kira saya cukup sih hanya menjabarkan tentang masalah itu. Saya rasa Bapak ketika saya mengajukan Petrus terus ciri-ciri yang dikatakan Yesus tidak ada data lain selain Paulus, saya mau ngomong apa juga. Ya, saya masih tertuju ke Paulus gitu. Bahwa nabi palsu menurut Bible, menurut Yesus adalah Paulus. Kalau ada yang bantahan yang saya temukan ibaratnya kan yang datang ke muridnya Yesus itu bukan Paulus, mungkin akan saya pelajari gitu. Makanya saya mempelajari Pak, mempelajari siapa sih nabi palsu menurut Yesus ini. Jadi seperti itu loh Pak. Itu aja sih sebenarnya tujuan diskusi saya. Saya juga, Pak. Saya juga kesimpulannya itu, Pak Ustadz, bahwa apa pengajaran dan kebenaran yang di luar daripada Bible yang menyampaikan itu adalah nabi palsu. Hmm. Ya, gitu aja saya kira. Pak, Saya Pak, mungkin Pak, saya menurut mungkin Pak, memiliki kebenaran dari kitab suci, tapi ketika saya berselingkuh dengan anggota jemaat saya, ketika saya menggunakan perpuluhan untuk memperkaya diri saya juga nabi palsu, Pak Ustadz. oh jadi merampok itu sama dengan perpuluhan gitu. Kalau kami, Pak, di Iya, gereja saya kami, kalau di gereja Hah? kami, Pak, 1 rupiah tidak ada untuk gembalanya, semua dikirim ke pusat. Nanti para hamba-hambanya pendeta itu gajian dari pusat, Pak. Gitu. Hmm. Jadi tidak ada baik perpuluhan itu mau 1 miliar pun itu pendetanya 1 rupiah pun nggak dapat, Pak. Semua ditransfer oleh bendahara ke kantor pusat, Hmm. ke kantor pusat. Hmm. Iya. Tapi gimana kalau tanggapan Bapak terhadap yang ribut-ribut kemarin tuh tentang masalah perpuluhan? Sampai ada yang laporin ke polisi itu gimana tuh? Ya, itu kembali kepada sistem internal daripada denominasi itu, Pak. Kebanyakan dan mayoritas memang gereja, perpuluhan itu dikelola oleh pendetanya. Ada juga yang bersama ataupun mungkin setiap minggunya oleh para diakon, kemudian diserahkan kepada bendahara jemaat. Itu setiap awal bulan harus dikirimkan itu, Pak, ke pusat. Ya, mau berapa Waduh. miliar pun itu, mau 10.000 pun itu dikirim, Pak. Tidak ada Waduh. 1 rupiah untuk pendeta kami. Waduh, lebih baik lebih baik kalau kayak gitu Pak saya jadi pendeta aja, malas jadi ustadz saya. Jadi ustadz nggak ada perpuluhannya Pak. Sebenarnya Pak Ustadz, sebenarnya kalau Pak Ustadz bisa bangun kerohanian anggota jemaat atau anggota masjid Bapak dengan setia, bukan hanya seperti infak zakat itu. Luar biasa kekayaan umat Islam, Pak. Betul. Kami aja yang hanya dengan perpuluhan begitu saja, ya alhamdulillah, puji Tuhan, kami mau di mana saja, kapan saja untuk bangun gereja bisa, Pak. Nah, tinggal bagaimana Pak Ustadz mau membangun dengan kebenaran umat-umatnya. Dahsyat. Nah, gini Pak, Jangan gini dikelola Pak, sendiri. kalau di tempat kami itu nggak dibenarkan seorang pemuka agama mengambil manfaat atau keuntungan dari jemaah. Karena manfaat seperti zakat, sodakoh itu ada penerimanya, mustahik zakat namanya gitu. Nggak ada untuk pemuka agama. Kecuali hibah, ibaratnya dari pengusaha. Ada pengusaha di Indonesia yang kaya, lalu dia hibah kepada saya gitu. Ibaratnya dia hibah mobil. Boleh kayak gitu, itu artinya hibah gitu. Tapi kalaunya untuk kemaslahatan umat, 1 rupiah pun seorang pendakwah atau seorang pemuka agama itu tidak diperbolehkan
untuk nilep loh Pak. Soalnya itu amanah gitu ya teman-teman ya. Oh, maksud saya itu juga bukan untuk Islam, tapi untuk secara organisasi Hmm. akan lebih dahsyat dibanding Kristen, karena mayoritas adalah Islam di Indonesia ini. Hmm. Tapi oleh karena sistemnya sulit untuk dirubah, maka ya hanya begitu saja kan, hanya sekali setahun, ya kan begitu. Dan itu Hmm. pun kan belum tentu benar, ya, belum tentu jujur. Nah, Hmm. 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 membangun hati nurani umat ini untuk setia, itu yang harus Pak Ustadz bangun gitu maksudnya. Ya, iya, ya saya aja jujur Pak, saat ini pun juga mengumpulkan donasi, tapi untuk para penghafal eh, para penghafal Al-Quran gitu. 1 rupiah pun nggak pernah saya makan. Kalau saya makan udah gonta-ganti HP saya, ya. Nggak mungkin saya HP cuma satu gitu kalau saya makan gitu. Lebih baik saya beli beli HP yang mahal, iPhone yang 50 juta sekalian. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan kita ketemu di surga Pak Ustadz ya. Tapi Ya, semoga Allah memberikan Anda hidayah ya Pak ya. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih Pak Khalid. Saya izin follow ya. Nanti suatu saat boleh kita diskusi lagi. Enak sama Pak Khalid, saya sangat suka. Emangnya namanya memang betul Khalid kayak gitu Pak? saya itu sebenarnya Batak, marganya Simanung Khalid. Jadi sering dipanggil Pak Khalid ya. Jadi ya Pak Khalid lah, Khalid lah gitu. Ya, semoga aja ya teman-teman mendapat hidayah dan seperti bisa Khalid bin Walid sebagai pembela agama Islamnya teman-teman. Oke Pak, thank you. Selamat malam, terima kasih atas diskusinya. Oke, selamat malam, selamat istirahat Pak. Adem ya, beliau enak diajak diskusi ya teman-teman Pak Khalidnya gitu ya, Batak beliau katanya. Oke, saya izin turunkan ya Bapak ya. Baik, saya izin turunkan ya. Baik. Oke. Oke. Ya, lumayan ya pembicaraan dengan beliau adem gitu, ada lucu-lucunya, terus fresh kan juga bawaannya gitu ya. Kita juga harus mendengarkan apa yang beliau sampaikan ya. Kita nggak bisa ambil egois lah, itu intinya nggak bisa egois lah. Agar kita interaktif itu kan kita gantian ngomong, dengarkan dulu apa yang beliau bicarakan gitu, baru kita tanggapi gitu ya teman-teman. Oke, silakan Pak Regar kalau ada lagi dari Kristen yang minta naik, silahkan gitu ya. Intelek ya lebih baik ya teman-teman kayak gini. Tadi saya pikirkan lebih baik teman-teman Kristen, maksud saya ya, bayar perpuluhannya sama saya gitu 20%. Ya, saya jamin Anda tidak menyembah manusia lagi gitu ya. Kalau masih sama pendeta kan bayar 10%, nanti diajarin pendeta masih nyembah manusia. Lebih baik sama saya bayarnya gitu 20%. Saya jamin pulang dari pengajaran saya berhenti nyembah manusia Anda ya. Oke, silakan kawan-kawan yang Kristen kalau mau untuk berdiskusi ya, seperti Pak Khalid tadi beliau open cam, diskusi baik, saya pun menghadapi dengan baik, dengan adab gitu ya. Tapi beda kalau kalian datang menghujat, maka hujatan itu akan saya tampolkan balik ke kalian gitu ya. Aduh. Oh, selamat malam. Ya malam Bang. Jadi aku mau tanya malam Bang. Open cam dulu Bang. Open cam dulu Bang ya, baru ngomong gitu ya. Sabar dulu, open cam dulu baru tanya mukjizat ya, silakan. Jangan kejang dulu Bang, santai, adem, tarik napas yang dalam, hembuskan, kan kayak gitu. Open cam baru ngomong, ya jangan mabok duluan. Dah, open cam dulu ya. Nggak bisa ngomong Bang, karena aturannya open cam, pasti di mute moderator melulu ente, ya. Nah kan, turun sendiri, bukan moderator yang turunin, turun sendiri rupanya. Aduh.
Naikin lagi Pak Regar. PI stres katanya. Kok dibilang stres saya teman-teman? Kenapa marah sih? Kawan-kawan yang Kristen ini jangan marah lah sama saya. Saya ini mengajarkan apa yang telah diajarkan Yesus. Apa? Kenapa saya dibilang stres? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Aduh. Bentar ya teman-teman, kita cari lagi kawan kita yang Kristen untuk berdiskusi dengan baik ya. Seperti Pak Khalid tadi itu saya segan sama beliau tuh ya. Seperti Pak Khalid itu, bagus beliau diskusinya. Halo, selamat malam. Nah, kok hilang-hilang? Masuk, hilang, masuk, hilang. Ayo. Iya, kalau Pak Khalid santun beliau. Ya, seru jadinya. Seru kalau diskusi dengan beliau sama Pak Khalid itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang? Islam Pak Ustaz. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Soalnya kita membuka diskusi lintas agama Bang. Mau tanya sedikit Pak Ustaz. Tanya apa tuh? Kan itu kan ada yang mengatakan aku bersaksi. Aduh Bang, nanti kalau pertanyaan langsung aja ke DM ya Bang ya, atau ke WhatsApp saya langsung gitu, insya Allah akan saya jawab ya. Kalau saya lagi santai-santai gitu, saya buka WhatsApp, buka DM, saya jawab satu persatu insya Allah gitu ya. Tapi kalau malam kayak gini, kita biar tidak buang-buang durasi, kita utamakan aja kawan-kawan kita yang Kristen untuk berdiskusi gitu ya. Jadi teman-teman semuanya yang muslim, muslimin dan muslimat, mohon sami'na wa ata'na dan mohon kerjasamanya gitu ya. Halo Bang, selamat malam. Nah, apa? Turun naik. Aduh. Ayo, silakan yang Kristen untuk naik. Kalau mau berdiskusi, silakan ya. Naikin aja lagi Pak Regar. Jiran. Halo, selamat malam. Good night. Good night. Good night. Jangan diigut, jangan dinaik. Gitu ya. Coba open cam dulu. What happened now? Ya udah, goodbye. Ya, goodbye. Oke. Nggak jelas ya. Kolaborasi dengan Kodonditan. Nanti insya Allah ya saya ke tempat Kodonditan. Jika ada rezeki, insya Allah saya ke sana. Beliau juga undang saya sebenarnya, tapi saya belum ada waktu. Halo, selamat malam. Diperlihatkan Kak? Diperlihatkan. Oke. Kayaknya harus kencang-kencang suara aku pada tuncian soalnya hotel-hotel ini. Ya. Aku perlihatkan ya. Balik kamera ya. Kameranya dibalikin ya. Nih baca. Baca. Yesus. Mande. Terus udah kepotong. Yesus adalah batu dibuang oleh tukang bangunan. Itu kamu sendiri. Namun itulah jadi tukang dibuang Kak.
Gimana ya? Iya batu, jadi Tuhan kau dibuang. Udahlah Tuhan kau batu dibuang lagi. Yesus adalah batu, dengerin. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ah, kan? Gak berharga Tuhan kau. Gak berharga Tuhan kau. Adanya dibilang itu, Kak. Gimana ya, Kak? Loh kayak mana? Lah, ya itu adalah sama kayak kita bilangnya kan. Cantik adalah wanita gitu nih ya. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Udahlah dia batu dibuang pula. Memang gak ada harga Tuhan kau. Udah jelas-jelas tuh. Tukang bangunan pasti pakai batu, gimana ya? Ya tapi itu Yesus. Tapi itu Yesus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, gak ada harga kan Tuhan kau? Udah nggak dipahami gitu. Jangan asal sembarang aja gitu. Ya udah kau buka aja Bibelmu, selesai buka Bibelmu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Jangan panas, santai aja lah. Bukan panas, nggak ada saya panas, Kak. Cuman itulah biar Coba baca kita juga Kisah paham. Para Rasul. Buka Bibelmu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Coba baca. Ayo. Wah, rumahnya jauh dari ini ya. Rumahnya di Dibuka Sorok Pak Kereta Api. Putra, dibaca. Adalah, pakai kata adalah di situ tuh. Ayo. Coba baca ayatnya Kisah Para Rasul 4 nomor 11 baca. Yang mana datanya? Yang mana? Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Pada tungki anu tenote. Coba diperlihatkan. Udah tadi kuperlihatkan, kau baca aja. Udah tadi kuperlihatkan. Udah kau punya Bible, buk baca. Kau punya Bible atau kau nggak punya Bible? Mak ngeri kali. Bible pun nggak punya. Atau kau lihat dari HP kau, Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kau nggak lihat dari Biblemu? Mak parah kau kalau kau nggak punya Bible, parah kau parah. Terus, Ayo. terus kalau di Mekah itu kan dicium batu itu ya, Kak? Ya kan? Lari ke situ ya. Kenapa kalau dicium? Terus Iya. itu kayak gimana itu? Boleh nggak Emang kenapa kalau sedikit? dicium? Ini dulu jelaskan. Berarti kau kita udah sepakat ya bahwa Tuhan kau batu ya. Enggak batu, Kak. Itu Ya. kan tukang bangunan. Ini kita selesaikan dulu, baru kita lari ke tema lain, ke pertanyaan lain. Kita sepakat dulu Tuhan kau batu ya. Enggak, bukan. Terus bukan. itu apa? Yesus adalah batu yang dibuang itu apa? Itu kan apa namanya? Maksudnya itu kan perumpamaannya itu, Kak. Oh, perumpamaan. Oke, perumpamaan katanya. Oh, perumpamaan. Oh, ya, oke. Nih aku jawab ya. Batu yang dicium di Mekah itu adalah di mana sahabat Rasulullah menyaksikan, sahabat Rasulullah mengatakan, aku tahu kau batu, tapi karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku menciummu. Gitu. Gak ada masalah. Nah, ini aku gak ada bilang loh perumpamaan. Aku gak ada bilang, gak kayak kalian. Kalau ditanya kalian perumpamaan. Ini aku gak ada bilang perumpamaan loh. Emang itu batu. Kalau kalian gak perumpamaan. Kalau kalian ditanya perumpamaan, ya kan? Kalau aku gak, kalian tanya aku gak ada bilang perumpamaan. Ya silakan Idel. Iya, Tuhannya si Putra Deli perumpamaan. Idel. Oh Idel. Kau di atas tapi kau bertyping. Inilah kalau kau penyembah batang kayak gini. Kau singkirkan dulu batang yang kau sembah itu, baru kita diskusi. Nah, Idel, jangan kau di atas kau bertyping.
PA. Dah turun kau. Berarti teman-teman kata si Putra Deli itu perumpamaan. Berarti Tuhannya Putra Deli perumpamaan. Ya. Ya kan? Tadi kau bilang itu perumpamaan. Berarti Tuhan kau perumpamaan. Astagfirullah, inilah ajaran kasih bahasanya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ya Allah, musnahkan orang kayak gitu. Batu yang dibuang. Apa tuh? Bahasa apa tuh? Blokir dulu. Iya. Astagfirullahaladzim. Itulah ajaran kalian, ajaran kasih. Pakai bahasa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian gak terima kalian ini dengan temanya, bakar Bible kalian itu kok ambil dari Bible kalian. Jangan kalian kejang-kejang di bawah. Biar kita Oke. pahami juga gitu. Kan masalah Apanya dipahami? Apa dipahami? Putra? kakak kan nggak memahami dulu ya kan. Yaudah coba kamu pahami ya Bani. Kan tadi kamu udah bilang itu perumpamaan. Ya berarti Tuhanmu perumpamaan. Nggak ada Bang. Iya Bang. Lah malah ngomong sama orang. Inilah kebiasaan Oten. Kita ngomong sama dia, dia ngomong sama orang. Si perumpamaan. Si perumpamaan. Oten ini sedikit perumpamaan. Ayo. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, itu tema kita Yesus batu. Silakan. Ya Lep. Si Putra belum duduk dia. Ayo. Rio gak usah dibisukan. Ayo. Daripada Quran dongeng-dongeng, ayo kita buktikan isi kitab suci siapa yang dongeng. Ayo naiklah, jangan cuma jago typing, udah jago typing akun privat. Iya, si Putra Deli sudah mengakui kalau Tuhan dia itu perumpamaan. Kan tadi dia bilang itu perumpamaan, ya berarti Tuhan dia perumpamaan. Ayolah, kalian daripada kejang-kejang di bawah, mending kalian naik. Ayo kita diskusikan baik-baik. Siapa sih Yesus ini? Apakah benar dia batu? Kenapa sih Yesus ini mengatakan Yesus batu? Ayo. Dari mana dia ambil itu? Kenapa dia katakan? Oke. Kau buka mute-mu, Putra. Kau mute kau itu. Coba kakak perhatikan dulu apa Iya, sudah perumpamaan itu. Sudah aku perhatikan. Yesus adalah, dengar itu. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Gak ada harganya Tuhan kau. Udahlah batu dibuang pula. Coba. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Wes, malam minggu dia nyanyi dia. Asik. Coba yang menalo. Coba versi Jauh dulu kau dari kawan kau, jauh bisa. Adalah perumpamaan batu. Kan batu bate. Itu kan tengok Yesus adalah gitu kan, sama kayak kita. Coba Penetral, selamat malam, agama apa? Islam aku kak. Ngeri aku lihat oten-oten. Assalamualaikum dulu Kak ST. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Beruntunglah oten-oten ini masuk ke komal Kak ST nih. Kalau coba tuh tengok komal-komal oten-oten tuh.
Memfitnah aja kerjanya itu, menghujat. Ayat dipelintir-pelintir sama dia, nggak jelas juga Oten. Beruntung lah kalian ya. Udah, Kak Tapi Isti. gini Bang Penetra. Ya. Iya Kak. Pamit Tapi dulu ya Kak. gini, gak usah kaget. Jangankan ayat, Tuhannya aja dipelintir. Manusia katanya Tuhan. Nggak dijelasin, nggak nerima. Udahlah botol dikasih tahu, ngeyel, pusing awak nengok orang-orang nih. Ya silakan ya. Makasih ya Bang Penetral Noi soalnya. Ya Kak, sehat selalu Kak. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Putra. Saya pamit dulu ya Kak. Iya Putra. Silakan, Belajarlah Putra. baca Bible-mu ya. Ya mau Yesus kau buat batu itu kan terserah kakak ya. Bukan aku yang bilang lo Bible-mu kok ngamuk. Aku yang bilang Bible-mu lo deh, bukan aku. Kan aku udah tunjukkan datanya. Kok bilang pula aku yang bikin. Mau buat Itu Yesus apa Bible-mu ke? lo deh. Bilang kakak. Tapi itu bukan aku yang bilang, itu Bible-mu. Kok salahkan Kakak lah kan- Bible itu? Kakak kan ini nggak memahami loh. Yesus adalah batu. Dari tahu Yesus dari mana? Putra adalah Deli. Putra adalah manusia. Yesus adalah batu. Salahnya di mana? Udahlah dia batu Coba dibuang pula kan? Coba kakak ini cari dulu Yesus adalah di Google tuh. Cari apa? Gimana? Ngapain aku cari di Google, orang datanya di dalam Bible-mu ada? Kok suruh pula aku cari di Google, orang di Bible-mu ada data? Ya. Gimana sih? Coba kakak cari dulu kan di Google kan Yesus adalah apa? Ngapain aku cari di Google? Aku ngambil dari datamu. Nggak, kalau kita ngambil data nggak boleh dari Google, harus dari Bible. Kayak mananya kau ini bah? Masa disuruhnya aku cari data di Google? Onde mande. Mananya kau Gimana ini, Pak bah? Putra? Jadi Yesus adalah batu Batu. yang dibuang. Lalu Pak Putra jawab perumpamaan. Jadi perumpamaan. Yesus itu perumpamaan batu yang dibuang gitu maksudnya. Nah, pergi dia meninggalkan kita. Jangan tinggalkan aku. Ditinggalkannya. Noten, suruhnya pula aku cari data di Google. Aku nunjukkan Bible, disuruhnya ke Google. Memang agak lain Noten yang satu ini, bah. Agak lain kau. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kalian bantu dulu tap-tap layar weh. Ya Bang Niksu, selamat malam. Selamat malam. Semangat. Malam. Semangat. Oh, Orang oh Indonesia. ibu-ibu. Ah, Ibu. Semangat orang Indonesia. Saya sokong 100% agama Islam. Amin. Tunggu dulu. Kata nenek Neksu semangat, saya songkong 100. 100 ringgit ya, Nek? 100 ringgit ya, Nek? Ya, 100 ringgit. Dasar baper. Loh, orang nenek, aku cuma memperjelas loh, supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Aku hanya memperjelas omongan nenek. Oma, manggilnya Oma ya, Oma. Ya Oma ya? Ya. Oma. Ya, kalau di Malaysia Opa. Oten. Oke. Di Malaysia Oten Ya. 1-2 saja. Tak berani Iya, Ma, Oten. memang gitu Oten, Ma. Nanti Oten kena lepuk dengan orang Malaysia. Iya, Ma, kena lepuk dia, Ma.
Kena lepuk mah. Nek su. Oh nek su kena lepuk dia. Kena ketuk. Nah, kena ketuk. Kena lepuk pakai apa? Ketuk lah dengan kayu, dengan batu. Kena lepuk Ayo pakai batu. ten. Ketuk dengan batu. Udah Yesus perumpamaan Nenek. batu kena lepuk pakai batu lagi. Iya, Nenek iya. Malaysia. Nenek Malaysia. Di mana? Di KL, Oh iya. di Kuala Lumpur. Di KL nih, di KL. Nek su nih di KL. Oh nek su. Ah di KL. Di L. KL, Kuala Lumpur. Terawak di KL, sini KL, tuh, Kuala Lumpur. Lumpur. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta Dekat permintaan. Malaysia. Dekat Malaysia.